teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Bertemu lagi dengan saya, Taat Budiono, di mata kuliah Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kata, ya, bagian yang paling terpenting dalam setiap kita berbahasa sehari-hari. Tentu pasti kita menggunakan satuan kebahasaan ini yang kita sebut dengan kata, ya. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini antara lain adalah kita akan membahas tentang definisi kata, lalu jenis kata, lalu kelas kata. Ya, kita akan bahas satu persatu dari ketiga subbab pembahasan ini. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi kata, ya. Kata sendiri didefinisikan sebagai kumpulan bunyi atau huruf yang mempunyai makna dan diakhiri oleh spasi. Ya, jadi ada dua kata kunci di situ, punya makna, kumpulan huruf punya makna dan diakhiri oleh spasi. Kita ambil contoh, misalnya ada beberapa contoh seperti ini. A minum, B lari. Ya, itu saya nggak tahu nih bacanya apa ya. Ini asal ketik saja. Dan yang D ini tentu juga OJU 267 PAU ya. Dari keempat contoh ini yang termasuk kata dalam bahasa Indonesia adalah minum dan lari. Sedangkan keduanya yang lain tentu tidak merupakan kata karena kita tidak tahu maknanya dan tidak ada dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu adalah morfem atau gabungan morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas, ya. Jadi ada beberapa bagian di sini, ada morfem. Apa itu morfem nanti akan saya jelaskan. Kemudian satuan terkecil, ya, dapat diujarkan bisa berupa bunyi dan bisa bebas, ya. Bebas artinya bisa berdiri sendiri tanpa perlu bantuan satuan kebahasaan yang lain. Nah, baik, tadi kita sampai di morfem. Saya jelaskan sedikit apa itu morfem. Morfem adalah satuan kebahasaan terkecil yang memiliki makna. Kita ambil contoh bentuk atau contoh kata seperti ini. Bermain, ya. Di dalam kata bermain ini terdiri dari dua morfem. Pertama, morfem ber, ya. Ber itu disebutnya morfem. Bermain itu bisa kita pecah jadi dua bagian, ber dan main. Nah, bernya sendiri disebut morfem, main sendiri juga disebut morfem. Satuan morfem ditandai dengan kurung kurawa seperti ini, ya. Bentuknya seperti panah itu namanya kurung kurawa. Jadi untuk satuan kebahasaan morfem. Ber sendiri morfem, main juga morfem. Jadi di kata bermain itu ada dua morfem. Morfem ber sebagai afiks, sebagai imbuhan, dan morfem main sebagai bentuk dasarnya yang sebelum mendapatkan imbuhan. Itu yang disebut dengan kata, ya teman-teman, ya. Berikutnya kita akan masuk ke jenis kata, ya. Di sini jenis kata yang saya maksudkan adalah kata berdasarkan pembentukannya. Itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada yang dikenal dengan kata dasar, dan yang kedua ada yang dikenal dengan kata turunan. Oke. Kata dasar adalah kata pokok yang masih bisa dibentuk dan belum mengalami proses morfologi. Proses morfologi itu apa, Pak? Proses morfologi adalah proses pembentukan kata. Ya, dalam bahasa Indonesia ada banyak proses morfologi, bisa pengimbuhan atau afiksasi, ada pengulangan atau reduplikasi, ada komposisi atau pemajemukan, dan ada abreviasi atau penyingkatan, ya. Ini ada banyak proses morfologi. Ciri-ciri bentuk dasar itu antara lain pertama tidak berspasi, ya. Tidak berspasi. Makan itu tidak dispasi, ya. Ini bentuk dasar. Kemudian bebas dan bisa dibentuk menjadi kata turunan. Misalnya bentuk makan kita tambahkan an di belakangnya menjadi makanan. Ini bentuk turunan dari bentuk dasarnya makan tadi. Tidak terdapat imbuhan, pengulangan, dan
penambahan kata lain ya. Bentuk makan di atas itu tidak ada imbuhannya ya, tidak ada pengulangannya, tidak ada penambahan kata lainnya gitu ya. Lalu terdiri dari satu kata ya, satu kata dasar itu terdiri dari satu kata ya. Sedangkan kata turunan ya adalah kata dasar yang sudah mengalami proses morfologi atau proses pembentukan kata, baik itu afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, morfemisasi ya atau pemajemukan, ataupun akronimasi, akronim ya, penyingkatan seperti itu. Ini jenis kata berdasarkan pembentukannya. Contoh afiksasi misalnya pada bentuk makanan ya, ini dari dasar makan ditambahkan an menjadi makanan. Reduplikasi contohnya makan-makan ya, makan-makan, bentuk dasar makan diulang menjadi makan-makan. Kemudian morfemisasi contohnya seperti makan besar ya, morfem makan diimbuhkan atau ditambahkan disandingkan dengan morfem besar menjadi makan besar. Dan akronimasi ya, contohnya adalah bucin ya, sebagai bentuk akronim dari budak cinta seperti itu. Ini namanya proses morfologi. Contoh kata, kita ada beberapa contoh di sini. Ada lari, ada cinta, ada berlari, ada mencintai, dan ada kupu-kupu ya. Lari dari segi bentuknya ini disebut dengan kata dasar ya, lari dan cinta ya, dari segi bentuknya terdiri dari satu kata, tidak berspasi, tidak terdapat imbuhan ya, tidak terdapat pengulangan, dan tidak ada penambahan kata lain. Ini disebut dengan kata dasar. Sedangkan berlari mencintai ini disebut dengan kata turunan. Kenapa? Karena di sini sudah mengalami proses pengimbuhan. Berlari mendapatkan ber, dan mencintai mendapatkan mei ya, imbuhan. Kemudian kupu-kupu ini juga disebut sebagai kata dasar. Kenapa kata dasar? Karena kupu-kupu itu bukan proses reduplikasi atau pengulangan ya. Bentuknya bukan kupu, tapi memang sudah dari sananya atau sudah bahasa aslinya itu mengalami pengulangan ya. Kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang itu bukan bentuk dasarnya, bukan kupu, tapi memang sudah menjadi satu kesatuan ya. Ini yang dikenal dengan bentuk kata ulang semu ya, seperti itu teman-teman. Bentuk pengulangan dari kupu dan tidak memiliki makna ya. Yang berikutnya adalah kelas kata. Kelas Kelas itu maksudnya adalah kelompok ya, kelompokan. Jadi kata itu bisa dikelompokkan atau dikelas-kelaskan. Di sini dalam pembagiannya ada dua kelas kata. Yang pertama adalah kelas kata terbuka dan yang kedua kelas kata tertutup. Jadi yang disebut dengan kelas kata terbuka adalah anggota dari kelas ini mungkin untuk bertambah jumlahnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan bahasa tersebut ya. Ini termasuk kelas kata terbuka. Yang merupakan kelas kata terbuka antara lain adalah jenis verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, dan adjektiva kata sifat ya. Jenis tiga kata ini masuknya ke kelas kata terbuka dan anggotanya, kata-katanya itu mungkin bertambah. Sedangkan kelas kata tertutup itu adalah kelas kata yang anggotanya tidak atau sulit sekali untuk bertambah. Biasanya yang termasuk kelas kata tertutup adalah termasuk kata-kata tugas ya, kata yang fungsinya sebagai penegas ataupun menjalankan tugas sintaksis tertentu. Sintaksis itu tata bahasa tertentu. Yang termasuk ke dalam kelas kata tertutup antara lain adalah adverbia atau kata keterangan, preposisi atau kata depan ya, konjungsi kata sambung, interrogatif kata tanya,
pronomina, kata ganti benda atau orang, demonstrativa, kata tunjuk, numeralia, kata bilangan, interjeksi, kata seru, artikula, ya, artikel, dan fatis, ya. Fatis ini semacam ya ekspresi lah, wah, ya, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu dari ini ya. Ini kelas kata tertutup, tadi anggotanya tidak mungkin bertambah. Kelas kata terbuka, anggotanya mungkin untuk bertambah. Kita bahas kelas kata terbuka terlebih dahulu. Ya, ini sudah saya sampaikan bahwa kelas kata ini anggotanya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Yang termasuk kelas kata terbuka adalah verba, nomina, dan adjektiva. Verba adalah kata kerja, ya, kata kerja. Seperti pergi, belajar, makan, beribadah, dan lain sebagainya, termasuk verba. Sedangkan nomina adalah kata benda. Semua kata yang mencirikan benda disebut sebagai nomina. Mobil, rumah, kayu, ya, tas, sepatu, dan lain sebagainya termasuk ke dalam nomina. Dan terakhir ada adjektiva, kata sifat, baik, buruk, bersih, cantik, ya, putih, menarik, dan lain sebagainya masuk ke dalam kata sifat. Ini termasuk ke kelas kata terbuka. Di sisi lain ada kelas kata tertutup, kelas kata yang anggotanya tidak pernah bertambah dan tidak pernah mengalami proses morfologi. Oh ya, satu lagi, di kelas kata tertutup ini dia tidak bisa mengalami proses morfologi katanya. Kata dalam kelas kata ini tidak bisa mengalami proses morfologi atau proses pembentukan kata, ya. Sedangkan di kelas tertutup itu bisa. Kita ambil contoh misalnya di sini yang anggotanya kelas kata tertutup ada pronomina, adverbia, fatis, demonstrativa, preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, partikel. Pronomina itu kata ganti, ya, kata ganti orang seperti saya, kamu, mereka, dia, kita. Ini masuknya ke dalam kelas kata pronomina. Demonstrativa, kata tunjuk. Ini, itu, sana, sini, situ, itu masuknya demonstrativa. Adverbia, kata keterangan, sering, kurang, sudah, belum, ya, jarang, dan lain sebagainya. Adverb, kata keterangan. Preposisi, kata depan, di, pada, ya, dalam, atas, ya, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam preposisi. Numeralia, kata bilangan seperti 1, 1/5, 1000, 7, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam numeralia, ya. Konjungsi, kata hubung seperti atau, dan, tetapi, namun, melainkan, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam konjungsi. Lalu ada kelas kata fatis, kelas kata yang berfungsi untuk memulai, mengeluhkan, dan mempertahankan percakapan. Misalnya kok gitu, ya, kok, ya, oke deh, misalnya deh, nah gitu dong, gitu ya. Ini semuanya masuk ke dalam fatis. Lalu ada artikula atau artikel, kata sandang, ya, dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan kata sandang. Misalnya si dan sang, ya, hanya ada dua, si dan sang, si penyihir atau sang surya, dan lain sebagainya. Ada interjeksi, kata seru seperti wah, hai, oi, oh, gitu ya. Ini interjeksi. Dan ada partikel, kah, lah, pun, per, dan tah. Ya, ini masuk ke dalam partikel. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai kata. Kita telah belajar definisi, jenis, dan juga kelas kata. Saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan, boleh teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah atau bisa melakukan di forum diskusi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.